Apakah sudah nampak semua? Oke ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Susana. Oke, kita akan melihat apa yang perlu untuk dipelajari bagi pelajar bahasa Ibrani pemula. Bisa dibilang begitu. Iya. Host mute saya. Oke, cek. Cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, oke. Lanjut. Baik. Jelas Pak suaranya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, kita akan lihat apa yang perlu untuk kita pelajari dari pelajaran bahasa Ibrani bagi pemula ini. Pertama, kita lihat tujuan perkuliahan. Yang pertama, di dalam pertemuan ini kita akan pengenalan akan dasar-dasar bahasa Ibrani sebagai bahasa yang dipakai Tuhan dalam mengkomunikasikan firman Allah. Jadi, ini penting untuk digarisbawahi bahwa Allah mengkomunikasikan isi hatinya pertama kali kepada orang Ibrani, kepada orang Israel dengan bahasa Ibrani. Jadi Allah menggunakan bahasa manusia untuk berbicara kepada manusia. Lalu kita juga akan kiranya bisa mencapai kemampuan untuk membaca teks bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Menurut pengalaman saya itu bisa 1 atau 2 minggu Bapak Ibu sudah bisa menghafalnya. Kalau hanya bisa membaca ya. Lalu penggunaan bahasa Ibrani dalam penelitian terhadap teks-teks Perjanjian Lama. Ini tujuan kita. Karena kita belajar bahasa Ibrani bukan untuk bercakap-cakap dengan orang Ibrani. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari teks ya. Jadi jangan berpikir bahwa setelah ini saudara bisa langsung ngobrol. Bisa juga sih, coba-coba. Tapi tujuan utamanya bukan untuk chit-chat dengan orang Ibrani, tetapi untuk mempelajari teks kitab suci. Nah, ini ada syarat. Ini sebenarnya untuk kuliah juga. Ini kita skip aja ya. Kalau ada yang mau mengikuti boleh juga. Lalu kemudian ini ada beberapa buku penunjang yang bisa saya rekomendasikan bagi Bapak Ibu untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, Futato, Mark De Futato ini ada di aplikasi juga ya. Di aplikasi Bibleworks dia ada. Basic Hebrew for Bible Study. Lalu ini Genesis Hebrew Grammar ada di kampus kalau saya tidak salah ingat. Pat Skelly juga saya sudah pernah kopikan di kampus ada. Thomas Lamdin Hebrew Biblical. Alan Ross juga ada. Kalau beberapa di antaranya ini ada dalam bentuk PDF ya. Lalu ada diktat kuliah Pak Kalrit. Ini merupakan gabungan dari beberapa buku. Saya hanya punya hard copy, jadi setebal ini ya kira-kira. Jadi kalau mau copy mungkin di kampus ada. Lalu ada lagi Wengren, J.A. Wengren ya, J. Wengren, A Practical Grammar for Classical Hebrew. Jadi sekiranya Bapak Ibu punya kesempatan atau menemukan buku ini di toko-toko buku, bayar dulu baru ambil ya. Oke, kita lihat sedikit pendahuluan tentang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah rumpun bahasa Semitik. Istilah Semitik ini pertama kali diperkenalkan oleh sarjana Jerman, namanya Schlosser, pada tahun 1781. Istilah Semitik ini menunjuk pada Shem, ya, anak Nuh, leluhur Asyur, Aram, dan Ibrani yang memiliki kesamaan bahasa. Ya. Jadi lebih dari 19 abad, bangsa Yahudi hidup sebagai perantauan. Kita mungkin pernah membaca itu. Namun bahasa ini tetap hidup
bahkan sampai sekarang makin terus dipelajari dan terus dibaharui untuk wah, hilang ya. Oke. Dipelajari untuk bahasa sehari-hari, ya. Nah, ini kira-kira petanya, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ. Ada yang warna hijau itu Shem. Itu lokasi yang terbagi. Lalu di sini ada area untuk Ham. Lalu Yafet di sini ya. Israel di tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat peta ini, kita akan sadar seketika bahwa rupanya Tuhan memilih Kanaan karena itu tepat di tengah di antara 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Ini untuk mempermudah akses semua orang untuk datang menyembah di Yerusalem, dan tentu saja mempermudah akses para murid untuk pergi menjangkau jiwa. Itu keyakinan saya sih. Kalau Bapak Ibu mau meyakini juga, syukur. Nah, bahasa Ibrani dalam tata bahasa maupun sintaksisnya berbagi dengan Semitik. Ini berhubungan dengan bahasa-bahasa. Jadi secara tradisi bermacam-macam Semitik dapat diklasifikasikan dari letak geografinya di mana bahasa itu dipakai. Ini ada Semitik Timur, Semitik Selatan, Semitik Utara, Semitik Barat. Ada Akkadian, Arab, dan Ethiopia, Aramaik, Ugaritik, Funisia, Kanaan. Begitu kira-kira. Ini dia kalau kita coba lihat pembagiannya. Yang Sinaitik sudah punah, Ugaritik prototype juga sudah punah. Lalu yang Ethiopia ini juga nampaknya sudah punah. Yang tetap bertahan sekarang yang dari Funisia prototype. Jadi kalau misalnya kita mau belajar menelusuri bahasa asal usulnya, kita hanya akan mendapatkan dari sini. Yang sekarang, yang modern ya. Karena dari Funisia ini ke bahasa Ibrani, Samaria, lalu ke bahasa Ibrani modern, lalu Yunani. Begitu. Oke. Ini nampak dari hasil penggalian. Lalu ini ada juga cuneiform tablet, float tablet. Ini berisi kisah yang ditulis di Babilonia yang kisahnya mirip dengan Alkitab ya. Lalu ini ada silinder Raja Koresi. Dan ini adalah bagian dari kitab Yesaya, ini pasal 39, ini 40. Ini adalah salah satu bukti bahwa kitab Yesaya itu ditulis oleh satu orang. Karena ada yang berkata bahwa kitab Yesaya itu yang belakangan itu ditulis jauh sesudah Yesaya hidup. Dan ini buktinya bahwa kitab itu satu ya. Nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya itu benar-benar dari Yesaya. Oke. Saya ingin menunjukkan ini agar kita semua bisa punya keyakinan bahwa apa yang ada di tangan kita, Alkitab yang kita punya sekarang, itu benar-benar otentik. Tidak diragukan keasliannya. Sehingga penting bagi kita untuk menelusuri sampai kepada bahasa asli. Karena menurut keyakinan orang Injili, Alkitab itu benar tanpa salah, ineransi. Bukan hanya secara keseluruhan, tetapi secara verbal juga. Jadi ineransi keyakinan Injili adalah baik secara verbal maupun plenary itu adalah ilham Allah. Itulah sebabnya tidak akan ada kita temukan kesalahan di sana. Itu keyakinan orang Injili. Oke, saya kira Bapak Ibu Saudara tidak sabar lagi untuk langsung mempelajarinya ya. Kita lihat yang pertama tentu ketika kita mau bicara tentang bahasa, kita harus belajar alfabet dulu. Tadi sore saya membagikan di grup kita, grup seminar ini tentang menghafal huruf Ibrani dengan cepat. Ya, ada linknya, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada hurufnya nanti, lalu nama, transliterasinya bagaimana. Lalu kemudian
akhirnya bagaimana? Ada nanti huruf akhirnya seperti apa. Maksudnya akhir adalah ketika dia tempatkan di akhir kata, ya. Bentuknya seperti apa. Yang pertama namanya huruf alef. Ini bentuknya, kalau mau menulis Bapak Ibu bisa tarik dari sudut kiri atas, lalu dari kanan atas. Jadi biasanya huruf Ibrani memang dimulai dari kiri atas. Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya berharap Bapak Ibu Saudara menyediakan alat tulis dan buku untuk bisa mencatat, ya, agar itu bisa membantu mengingat. Transliterasinya, artinya kalau kita menulisnya dalam huruf Latin, kita akan menulis seperti ini, alef. Bunyinya tidak ada ini. Jadi di dalam alfabet Ibrani, alef itu bukan berbunyi A ya, Bapak Ibu. Bukan vokal dia, alef itu. Dia konsonan, namanya saja alef. Tapi tidak berbunyi. Bukan konsonan A. Kalau ditransliterasikan, dia hanya seperti koma di atas kata. Seperti ini. Lalu huruf yang kedua, bet. Perhatikan ada titik di tengah, maka bunyinya bet. Transliterasinya B. Ya. Lalu yang ketiga, poin berikutnya ya. Bet juga, maaf. Namanya bet juga tetap, tetapi hanya tidak ada titik. Transliterasinya itu B lalu ada garis bawah. Nah, bagaimana bunyinya? Bunyinya V. Ini. V. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan di dalam kata Ibrani ada huruf bet lalu tidak ada titik, berarti bunyinya V. Oke. Yang ketiga namanya huruf gimel. Gimel. Ingat saja huruf camel, huruf hewan camel ya. Gimel ini bunyinya G. Ya. G. Gimel. Lalu kemudian gimel untuk huruf kedua, dia posisinya seperti V ini atau bet yang kedua ini. Dia transliterasinya ada G lalu ada garis. Nah, ya. Nah, transliterasi ini penting Bapak Ibu karena itu akan dituntut kalau misalnya Bapak Ibu menulis lalu kemudian menulis skripsi atau karya-karya ilmiah, transliterasinya diminta itu. Huruf yang keempat namanya dalet. Bisa hafal ya. Alef, bet, gimel, dalet. Alef, bet, gimel, dalet. Ya. Tentu saja bunyinya D. Pak, mau tanya, itu G yang ada garis dengan G yang tidak ada garis, bunyinya bedanya apa, Pak? Bunyinya mirip Pak. Tidak ada bedanya, tapi kalau di penulisan saja kita akan menemukan bunyi yang menemukan bentuk yang berbeda. Oh, gitu. gitu. Nah, nanti kita lihat apa fungsi titik-titik yang di tengah itu ya sebentar. Lalu kemudian dalet juga ada dua huruf. Yang kedua itu D garis bawah. Ya. Ini transliterasinya seperti itu. Next letter. Kita lihat. Sabar ya. Huruf kelima. Ya, ada yang angkat tangan tadi. Siapa namanya? Saya lupa tadi. Yang raise hand. Oke, kita lanjut dulu ya. Huruf kelima he, namanya he. Hey, gitu kan. Lalu huruf keenam wow. He ini transliterasinya huruf keenam wow atau fav. Fav ini. Huruf ketujuh zayin. Ini hampir mirip dia dengan wow ya. Zayin dan fav itu mirip kalau kita tidak perhatikan baik itu bisa salah baca. Tapi kalau kita perhatikan tentu saja kelihatan bedanya.
Yang kedelapan, huruf head. Head mirip dengan he, tapi ini nyambung dia, tidak terpisah. Kalau he dia ada pisah kecil di sini, head dia tidak terpisah. Lalu transliterasinya untuk head ada H, lalu kemudian ada titik di bawah. Ini ya. Oke. Head, vav, sayin, head. He, vav, sayin, head. Oke, lalu kemudian yod. Ket, tet, sorry. Tet. Tet ada T, lalu titik di bawah. Perhatikan ini ada titik di bawah di sini ya. Yang tet. Iya, nanti saya rahasiakan seperti dulu. Oke. Selamat malam. Oke. 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 Huruf berikutnya yod. Yod, lalu kaf. Kaf ada titik di bawah. Lalu kaf ada huruf akhir. Huruf akhir saya katakan tadi ada, kalau dia ditempatkan di akhir kata, bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti ini. Ya. Kayak kait ya. Kaf juga yang ada dua. Yang satu tanpa titik dan transliterasinya itu K garis bawah. Yang ke-12 namanya huruf lamet. Ini bukan lemet ya. Karena lemet itu ada di kampung kita. Lamet itu transliterasinya L. Lalu mem, M, dan ada huruf akhirnya. Mem ini seperti kotak kalau huruf akhirnya. Lalu nun, ada mem nun, LMN. Ya, ada huruf akhir juga. Kalau ini sampai di bawah langsung belok kiri, yang ini sampai di bawah langsung lurus ke bawah. Terus dia, yang akhir ya. Huruf ke-15 ada samek. Samek itu bunyinya S, transliterasinya S. Ayin. Nah, ayin ini tetap huruf konsonan ya, bukan huruf vokal sekali lagi. Transliterasinya seperti C. Dia kebalikannya alef tadi. Kalau alef tadi seperti koma di atas, yang ini seperti C di atas juga. Lalu P. P ini ada huruf akhir juga dan ada titik di tengah situ. Oke. Yang kedua tentu P yang tanpa titik, transliterasinya P lalu ada garis di atas. Huruf berikutnya sade. Sade transliterasinya titik di bawah, S titik di bawah. Bacanya bunyinya itu TS seperti it's gitu ya. Huruf akhirnya seperti ini. Bapak Ibu bisa coba-coba tulis ya. 19 kof. Kof ini bunyinya huruf kof ini seperti ki. Bunyinya ki, maaf. Ki ya.
Lalu res, R, ya. Sin, sin. Bacanya sin. Yang titik di sebelah kiri, ya. Kalau sin yang ada titik di sebelah kiri, transliterasinya S, lalu ada seperti garis kecil di atas. Lalu yang kedua, sin ada titik di sebelah kanan. Dia menggunakan H, jadi bacanya shin. Sin, shin. Sin, shin. Di atasnya itu untuk S ini ada semacam apa namanya ini, gambar bakul lah. Silakan berimajinasi. Jadi kalau kita bilang salam, nah ini pakai sin. Jadi kalau Anda menulis tulisan salam, jangan pakai SY ya. Karena bukan begitu Ibraninya. Harusnya SH, salam. Lalu yang ke-22 namanya huruf taf. Ingat tadi ada 2 huruf T ya kan? Tet yang satu, yang kedua ini taf. Taf atau tau. Transliterasinya T, dan kalau dia tidak ada titik, T juga tapi ada garis bawah. Itulah 22 huruf, atau bisa kita hitung 23, bolehlah ya. Yang harus dihafal kalau kita mempelajari bahasa Ibrani. Cara menghafalnya bisa dengan berbagai macam kreativitas. Bisa dengan menyanyikannya. Misalnya Alef, Bet, Fet, Gimel, Dalet, He, Faf, Sayin, Ketet, Yod, Kaf, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Fe, Sadik, Kufres, Sin, Sin, Taf. Oke. Baik, tadi ada yang mau bertanya. Siapa ya ini? Sebentar ya. Silakan, siapa yang mau bertanya tadi? Pak Linus, silakan Pak Linus. Pak Linus. Silakan Pak Linus. Pak Linus, silakan. Saya tidak bisa. Halo. Saya sudah unmute tadi semua. Pak, itu ada yang beberapa minta di-unmute itu, Pak. Saya sudah unmute tadi semua. Pak, kata Pak Andri dilanjut saja dulu, Pak. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya. Mohon di-unmute secara pribadi aja supaya saya tidak kerepotan di sini.
Di-unmute secara pribadi aja. Oke. Nah, kita akan lihat keterangan umum mengenai apa yang kita sudah lihat tadi. Pertama, berhubungan dengan huruf yang sudah kita lihat dari 22 tadi, ada 5 huruf yang namanya huruf guttural. Huruf guttural ini huruf yang dibunyikan dari dalam tenggorokan ya, guttural. Ada head, ayin, dan resh. Gitu. Jadi resh termasuk huruf guttural kalau dalam huruf Ibrani. Nah, ini ada titik, 2 titik. Yang satu namanya titik dageslene. Fungsinya adalah untuk mengeraskan ucapan. Seperti tadi, B. Kalau dia tidak keras, jadinya V. Letaknya pada 6 huruf yang biasa disebut huruf begat kepat. Begat kepat itu istilah yang biasa dipakai di kelas-kelas Ibrani untuk menghafal ke-6 huruf ini. Bet, gimel, dalet, kaf, pet, taf. Ya. Begat kepat. Jadi ke-6 huruf ini menerima titik yang bernama dageslene. Ketika titik itu ada, maka dia disebut lebih keras daripada kalau dia tidak ada titik. Lalu ada titik yang berikutnya namanya dages forte. Fungsi dari dages forte ini untuk menggandakan huruf. Nah, letaknya di semua huruf kecuali huruf guttural ini. Jadi semua huruf kecuali guttural itu dapat menerima dages forte. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan sebuah kata lalu kemudian ada titik di tengah dan dia bukan begat kepat, maka pertama curigailah dia itu 2 huruf yang berdampingan. 2 huruf sama yang berdampingan. Oke. Nah, bila didahului oleh vokal pendek, maka dageslene menjadi dages forte. Oke. Nanti yang mana vokal pendek nanti kita akan lihat lagi. Setelah ini kita akan belajar vokal. Jadi vokal pendek kalau bila didahului kita itu di dalam huruf itu didahului oleh vokal pendek, maka dageslene itu akan berubah jadi dages forte. Huruf itu harus 2 jadinya dalam transliterasi. Seperti ini. Ada titik di tengah itu. Di layar sudut kiri ya Bapak Ibu. Lihat ini sudut kiri bawah. Ada satu kata Ibrani di situ. Perhatikan titik di tengah dalet. Di tengah dalet, ya. Nah, ada vokal pendek yang mendahuluinya. Berarti dia harus 2D di situ. Ada 2 huruf yang berdampingan. Oke, saya pikir baik kalau kita buka sesi bertanya dulu karena kita sudah selesai untuk konsonan. Silakan Bapak Ibu. Langsung unmute saja lalu bertanya. Sebelum kita masuk ke vokal. Ada tadi yang mau bertanya? Saya sudah unmute semua, jadi Bapak Ibu bisa meng-unmute secara pribadi. Bisa sendiri ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya ini?
Oh siap, baik. Saya akan share PowerPoint-nya. All participant are unmute. Unmute. Ya. Tinggal diterima semua Bapak Ibu, saya sudah unmute. Oke, silakan. Ya, selamat malam Ya, Pak Peter, Ya, silakan Pak. Pak Leopold. Ya. Terima kasih Pak Peter. Mohon penjelasan kembali untuk yang tadi mengeraskan ucapan itu. Titik dages seperti apa tadi itu maksudnya ya? Karena tadi ada juga yang di akhir-akhir ada 5 huruf itu yang terakhir berbeda di yang tadi Bapak sebutkan ya. Ya. Maksudnya Jadi sekali lagi ya. untuk titik dages sekali lagi ada 2 dages. Ada 2 titik ya. Titik yang sama posisinya di tengah sebuah huruf, ditempatkan di sebuah huruf. Yang satu namanya dages lene, yang satu dages forte. Jadi dages lene itu untuk mengeraskan ucapan dan hanya ada 6 huruf yang menerima dages lene. 6 huruf itu namanya begat kepat, ada grupnya. Bet, gimel, dalet, kaf, pe, dan taf. Jadi 6 huruf ini yang menerima huruf dages lene di dalam sebuah kata. Nanti kalau kita sudah mulai praktek-praktek itu akan semakin terang. Oh, rupanya ini begat kepat, ini yang bukan. Nah, dages lene fungsinya untuk mengeraskan 6 huruf ini. Tadi kan kita ada huruf-huruf yang ini loh Pak. Ini dia dages lene namanya. Taf, nomor 22. Ini dages lene. Jadi fungsinya untuk mengeraskan. Oke. Dages lene ini fungsinya untuk mengeraskan penyebutan. Lalu yang berikutnya, sebelumnya ada kaf. Ini, kaf ini. Titik ini namanya dages lene. Oke. Transliterasinya kita bisa bedakan di situ. Yang satu K tanpa garis bawah, yang satu K dengan garis bawah. Ini akan Bapak Ibu Saudara butuhkan jika ingin menulis dan mentransliterasi bahasa Ibrani. Lalu sampai kepada huruf bet. Bet, gimel, dalet. Ya. Bet, ada dages lene di dalam, fungsinya itu. Makanya di sini ada 2 cara penyebutan. Transliterasinya 2, bet dan fet. Oke. Lalu gimel juga. Gimel dan gimel ya. Hanya saja yang kedua itu ada garis di atasnya. Lalu 4, dalet. Ada dalet, D, lalu D tanpa garis bawah. Oke. Jadi bet, gimel, dalet. Makanya disebut begat. Ya. Lalu yang berikutnya kaf. Ini kaf. Lalu P. Ini P. Transliterasinya yang kedua, P dengan garis di atas. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang keenam, maaf, taf. Nah, keenam huruf ini dikelompokkan dengan nama begat kepat, BGD KPT, ya kan? Bet, gimel, dalet, kaf, P,
taf. Oke. Nah, itu titik dageslene. Fungsinya mengeraskan ucapan. Oke. Lalu yang kedua namanya titik dages forte. Apa fungsi dages forte? Kalau titik dages forte ada di dalam sebuah huruf kecuali guttural, ya, maka fungsinya untuk membuat huruf itu dua. Jadi kalau di dalam transliterasi, huruf itu sebenarnya ada dua. Berdampingan. Jadi dalam kata Ibrani, tidak ada kita temukan huruf yang sama berdampingan di dalam sebuah kata. Seperti contoh ini kan, menggandakan. Ini kan ada dua. Kalau di dalam kata Ibrani, itu akan menggunakan titik dages. Namanya dages forte. Artinya G ini akan digabung menjadi satu dan diberi tanda dages di dalam. Oke. Pak Leo kira-kira sampai di sini bisa nge? Gimana Pak? Pak Leo? Oke. Ini. Oh, nanti sebentar ya titik dages forte-nya ya. Ada di sini, gak dages forte. Nah. Ini bila didahului vokal pendek, maka dageslene menjadi dages forte. Jadi kalau di antara huruf begat kepat ini sebelumnya ada vokal pendek, maka dia akan berubah menjadi dages forte. Jadi harus ada dua huruf di situ jadinya. Ini ada contoh, ini kan dalet. Ini kan ada dalet, Pak. Ya, ada huruf dalet. Harusnya dia masuk dalam kelompok begat kepat, ya toh? Dalet ini begat kepat kelompoknya. Nah, di situ ada titik. Bagaimana kita membedakan apakah itu dageslene atau dages forte? Nah, kita lihat saja. Ada satu syarat bila didahului oleh vokal pendek. Vokal pendek ini namanya vokal pendek yang kayak T di bawah itu. Vokal pendek. Maka dia dua dalet. Oke. Dua dalet di sini. Jadi dia berubah menjadi dages forte. Sip, kira-kira. Jadi bacanya had dabar. Had dabar. Kita lanjut, boleh? Kita masuk kepada pelajaran tentang vokal. Pak Linus, silakan Pak. Langsung unmute saja secara pribadi karena semua sudah saya unmute. Langsung bicara. Ada yang raise hand. Oh, sabar ya kalau begitu. Pak Linus. Saya sudah unmute all ini. All participants are unmuted. Jadi tinggal Bapak Ibu yang menerimanya. Langsung klik di device yang Bapak Ibu punya. Klik di situ. Karena saya sudah unmute all. Oke. Ada tulisan kuning. Ya. Kenapa ya?
Pak Linus. Bapak Ibu, buka di device Bapak Ibu, lalu terima karena saya unmute all, itu biasanya ada tanda di situ yang harus dipencet. Tanda mic-nya itu biasanya muncul, lalu kemudian dipencet. Bisa kok. Cek, bisa Ya. cek. Kedengaran, ya. Siapa itu? Oke. Oh, baik. Saya kembalikan ke host ya. Oke. Saya lanjut kalau begitu dulu ya. Kita lihat vokal. Kita lihat vokal dulu. Ada beberapa jenis vokal. Ada panjang sejarah, panjang pendek. Lalu kemudian ada seva. Jadi ada 4 kira-kira ya. 4 jenis. Yang panjang sejarah yang pertama namanya gamets he. Gamets he ini bentuknya seperti ini. Panjang sejarah ini memang sejarahnya panjang. Ya, saya bergurau ya. Panjang sejarah ini adalah vokal-vokal yang dibantu oleh konsonan untuk membuatnya. Jadi mereka membuatkan vokal-vokal dengan bantuan guru huruf konsonan. Ya. Ini pertama ada bantuan dari huruf konsonan he. Huruf konsonan yang ada di sini ditaruh ya. Lalu kemudian ada tanda T di bawah. Ini namanya transliterasinya dalam huruf Latin itu ada A, lalu pakai topi. Oke. Lalu yang kedua dibantu oleh konsonan yod. Namanya sereyod. Transliterasinya E, lalu pakai topi lagi. Sere itu 2 titik di bawah konsonan. 2 titik. Oke. Berikutnya namanya hirekyot. Dibantu lagi oleh huruf yod. Sekarang 1 titik di bawah konsonan. Yang tadi 2 namanya sere. Yang ini sekarang titik 1 namanya hirek. Hirek yod. Transliterasinya I pakai topi. Jadi vokal panjang sejarah transliterasinya semua pakai topi. Oke. Yang keempat namanya holem wow. Holem wow. Holem faf. Ya. Dibantu oleh huruf konsonan wow. Dengan titik di atas konsonan wow. Oke. Transliterasinya O. Ini. O pakai topi. Silakan mencatat. Atau mungkin bisa dibuka lagi sebentar. Selanjutnya ada nama huruf surek. Transliterasinya U. Bentuknya gimana? Masih dibantu oleh wow. Tapi titiknya yang tadinya di atas. Sekarang di tengah. Oke. Dibantu oleh wow lagi. Titiknya di tengah. Namanya surek. U. A-E-I-O-U. Atau A-I-U-E-O. Oke. Gametse, sereyot, hirekyot, holem wow. Dan surek. Next.
vokal panjang. Tadi panjang sejarah, sekarang vokal panjang. Oke. Vokal panjang itu yang pertama namanya games. Tadi kan games he. Kalau dia dibantu oleh he, maka dia menjadi panjang sejarah dan namanya adalah games he. Oke. Berikutnya sere. Vokal sere. Tadi ada sereyot. Bunyinya atau transliterasinya e. Lalu ada vokal holem. Ingat tadi ada wow, dibantu oleh wow. Transliterasinya o. Kalau tadi topinya lancip, sekarang topinya lurus. Dan itu tadi vokal panjang, sekarang jadi panjang sejarah, panjang pendek yang sekarang ini ya. Yang vokal pendek ada namanya patah. Tadi Bapak Ibu lihat contoh di contoh kita yang mendahului huruf vokal pendek. Ada huruf namanya patah. Ini ya vokal pendek. Dia tidak ada embel-embel apa-apa, topi-topi tidak pakai, dia langsung huruf vokalnya. Lalu ada titik 3 yang seperti ini ya. Namanya segol. E. Lalu ada berikutnya hirek. Dia titik di bawah. Tadi ada hirek yod, ya kan? Sekarang titik di bawah. Lalu ada titik 3 juga, kibus. Atau biasa juga disebut kibuts. Kibus ini U. Dan hatef, games hatuf. Nah, perhatikan ini sama dengan games ya. Sama dengan games. Nanti ada cara membacanya. Kalau dia, nanti kita akan pelajari. Next ya. Bagaimana dia bisa berbunyi O. Oke. Selain huruf vokal ini, ada juga yang disebut sewa. Sewa ini juga bisa berfungsi, kadang-kadang berfungsi sebagai vokal. Tapi bunyinya lebih pendek. Ya. Sewa. Mari kita lihat. Ini ada sewa. 2 titik di bawah konsonan. Ya kan? Transliterasinya biasanya E, lalu kemudian berposisi di atas. Seperti ini. Font-font yang saya bagikan kepada Bapak Ibu tadi sore, itu semua font yang ini, yang bisa digunakan. Gitu ya. Misalnya ini contoh, peri. Ya. Ada P, lalu dages di dalam, lalu sewa di sini. Ya kan? Baru res, lalu kemudian hirekyot. Sewa bunyinya E, gitu ya. Lalu sewa yang berikutnya namanya hatef patah. Hatef patah ini bunyinya A. Kalau tadi bunyinya E, hatef patah A dan transliterasinya A, lalu kemudian ada semacam perahu kecil di atasnya. Nampak ya? Contohnya ini. Bunyinya ini A. Ada ma. Ada ma. Di sini ada vokal hatef patah, sewa. Lalu ada vokal games. Lalu kemudian ada vokal games he. Games he. Ada ma. Oke. Sewa yang berikutnya namanya hatef segol. Hatef segol ini transliterasinya E. Ada perahu lagi ditambah di atas. Dan bentuknya seperti ini. Segol, lalu kemudian ada sewa. Gitu. Oke.
Seperti di dalam kata Edom. Ini, transliterasinya seperti ini, Edom. Gitu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya namanya Hatef Games. Shewa kali ini berteman dengan Games. Oke. Hatef Games ini bunyinya atau transliterasinya O. Jadi bukan A dia ya. Jangan kita sapu rata. Karena dia bersama dengan Games langsung bunyinya A. Tidak. Di sini bunyinya O. Jadi Het dengan Hatef Games bunyinya Ho. Lalu Lamet dan Hirek Yod. Holy. Kira-kira ada yang mau coba-coba baca? Silakan. Oke, ada hukum sewa yang harus kita turuti dan taati. Sewa yang ditulis dan dibaca. Jadi sewa ini bisa berfungsi dan bisa dibunyikan atau dituliskan di dalam transliterasi, dan ada sewa yang tidak dituliskan. Bagaimana itu? Kalau letaknya di awal kata, maka sewa itu harus ditulis dan dibaca. Dia harus bunyi E gitu. Kalau dia setelah vokal panjang atau panjang sejarah, maka sewa itu pun harus dituliskan transliterasinya atau dibaca. Kalau dia di dalam suku kata terbuka itu misalnya minta. Min itu tertutup. Konsonan, vokal, konsonan. Ta itu terbuka. Ya. Konsonan dan vokal. Nah, kalau dia ada di suku kata terbuka, maka dia harus ditulis transliterasi atau dibaca. Dibunyikan. Sewa yang kedua, dari dua sewa berurutan, kalau kita menemukan dua sewa berurutan, dua titik berurutan, maka kita harus membaca yang kedua. Yang pertama diam. Oke. Lalu sewa yang hukum yang kelima, bila ada dages forte di huruf konsonan, maka sewa yang di bawahnya itu harus bunyi. Gitu. Oke, next ya. Sekarang sewa diam. Sewa yang tidak ditulis atau sewa diam. Syaratnya atau hukumnya adalah letaknya di akhir. Kalau sewa itu berada di akhir sebuah kata, maka dia tidak bunyi atau tidak ditulis konsonannya. Yang kedua, aturannya setelah vokal pendek. Sewa yang mengikuti vokal pendek, maka dia tidak bunyi. Yang ketiga, kalau dia ada pada suku kata tertutup. Konsonan, vokal, konsonan. Yang keempat, sewa pertama dari dua sewa berurutan tadi ya, berhubungan. Nah, kita latihan sejenak. Kalau ada yang ingin membantu saya membaca, boleh. Semoga sudah hafal ya huruf-hurufnya. Teman-teman yang pernah kuliah, mengambil mata kuliah bahasa Ibrani tentu tidak akan terlalu kesulitan sampai di sini. Ya hanya refreshing aja. Oke, saya akan memberikan tuntunan cara membaca dan mengejanya satu demi satu ya. Bapak Ibu perhatikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh tidak. Nah, tulisan Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri. Ya. Jadi kita harus membacanya dari sini. Ini nomornya nomor 1, lalu kita baca dari kanan ke kiri. Nulisnya tadi saya bilang dari kiri ke kanan, kiri atas, lalu ke kanan. Seperti alef, kiri atas, lalu ke kanan. Nah sekarang, bukan nulis ini ya, nulis hurufnya. Untuk
kata-kata yang Bapak Ibu lihat di screen bisa kita baca seperti ini. Ini tadi huruf alef. Ingat, huruf alef itu bukan huruf vokal, sekali lagi. Itu konsonan. Itu konsonan yang tidak bunyi. Transliterasinya hanya ada koma kecil di atas kata itu. Nanti transliterasi kita lihat. Lalu yang bunyi apa? Ya bunyinya yang ini. Ini vokal, ya kan? Vokal apa tadi? A. Vokal ini bunyinya A. Oke. Berarti di sini antara dua ini bunyinya A. Oh iya, host sudah berkuasa ya sekarang. Jadi silakan host tolong supaya di-unmute teman-teman yang mau bertanya. Lalu, sorry. Kenapa saya sudah next? A, ini bunyinya A. Lalu di sini ada huruf dalet. Tadi dalet, transliterasinya D ya. Lalu ada huruf vokal di bawah. Bunyinya A juga. Vokal games. Lalu ada huruf mem akhir. Nah sekarang kalau mau baca, Adam. Mudah kan ya? Adam. Oke. Sekali lagi. Adam. Dari atas ke bawah. Lalu tutup dengan huruf akhir. Nah, suku kata terbuka itu yang pertama suku kata terbuka. Yang kedua suku kata tertutup. Lalu dam. Kata berikutnya, ini ada sin. Ya, titik sebelah kanan. Lalu kemudian ada huruf vokal sere dan taf. Oke. Taf. Sere. Sin, sere, taf. Bacanya set. Sin, sere, taf. Oke. Ya, kalau ada yang mau bertanya, Pak Linus nampaknya sudah ini. Silakan, Pak. Ya. Oke. Ya. Cek, silakan. Bisa? Bisa. Ya. Ya, maaf ini. Ya. Sudah bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Ya. Oke, ini tadi kata saat huruf saat yang saya mau tanyakan, Pak. Ya. Kapan dia kita tulis transliterasinya itu STT di bawah dengan TS. Oh, transliterasinya selalu S titik di bawah, Pak. Iya. Bunyinya aja yang gitu. TS. Oh gitu ya. Iya. Tadi kan di situ di transliterasi itu S titik di bawah. Terus garis miring ya. TS. Ya, iya. sama saja, Pak. Iya. Oh iya. Jadi bunyinya transliterasi, TS, Pak, ya? Bunyinya semua TS. Jadi seperti it's kalau bahasa Inggris itu. Apa ya kalau bahasa Indonesia itu. Jadi seperti itu, Pak ya. Transliterasinya selalu kalau dalam tulisan-tulisan akademis itu harus ada S titik di bawah kalau kita menggunakan transliterasi. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang belum? Itu ada. Tidak bisa unmute.
Lanjut Pak, mungkin bisa lanjut karena waktu kita. Oh, oke. Lanjut gitu Saya aja, lanjut Pak. ya. Ya, rupanya saya cek tadi YouTube kita trouble. Tidak sanggup dia. Wah. Sebentar ya Bapak-bapak. Oke, next. Kata yang berikutnya. Wah. Ya. Ini belum muncul ya? Belum. Screen share screen-nya belum muncul, maaf. Sebentar, saya ulang. Ini share screen-nya ada masalah ini. Sabar. Selamat malam, Pak Peter, boleh tanya? Oh, boleh Pak, silakan Pak. Saya sambil atur ini. Bisa tolong disimpulkan ulang bedanya panjang sejarah, panjang, pendek, dan sewa. Oh, oke. Kesimpulan panjang sejarah, kesimpulan dari huruf-huruf vokal itu ya. Oke. Mungkin coba minta tolong host kembalikan ke saya, karena saya tidak bisa membagikan ini. Share screen saya bermasalah. Tidak muncul di layar masing-masing. Ini sudah terbagi ini. Host sudah oke? Oke, baik Pak Leo. PowerPoint show slide, oke. Jadi kesimpulannya begini Pak. Ada 3 macam huruf vokal ditambah 1 sewa. Ya kan? Yang huruf vokal ada namanya panjang sejarah. Itu dibantu oleh huruf-huruf konsonan. 3 huruf konsonan yang biasa membantu vokalisasi ini adalah pertama he, yang kedua, kedengaran suara saya? Dengar.
Oke. Yang kedua, yod. Dan yang ketiga, waw. He, yod, waw. Itu yang membantu vokalisasi panjang sejarah. Lalu yang kedua, panjang. Vokal panjang ya hanya vokal aja. Berbedanya di mana? Di transliterasi. Dan penempatannya pada huruf-huruf tertentu. Dalam kata-kata tertentu. Nah, ini bisa mengubah makna ya. Dan vokal pendek. Gitu. Lalu kemudian ada sewa. Sewa ada dua. Sewa bunyi dan tidak bunyi. Hukum-hukumnya bisa kita cek lagi tadi. Untuk melihat aturan-aturan. Ya, ini. Untuk aturan-aturan sewa bisa Bapak cek lagi. Panjang sejarah. Sekali lagi. Ada bantuan huruf konsonan. Ya, ada screen. Tidak jalan ya. Iya, tidak jalan. Oke, sabar ya Bapak Ibu. Bersabar. Soalnya laptop saya sudah legend. Jadi dia agak ini ya. Kadang-kadang error. Share screen. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi panjang sejarah ada bantuan dari huruf konsonan, 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 he, yod, dan waw. Itu yang membantu konsonan panjang sejarah, vokalisasi panjang sejarah. Lalu vokal panjang itu tidak dibantu oleh apa-apa, oleh konsonan. Dia sendiri ya. Lalu vokal pendek itu juga tidak ada bantuan. Nah, ini dia. Dan ditambah dengan sewa. Sewa ada dua, yang satu bunyi, yang satu tidak bunyi. Ini semua bunyi. Yang sewa ini bisa bunyi, bisa tidak. Hatef patah, hatef syegol, hatef games, semuanya bunyi dan ditulis. Sementara yang sewa biasa ini, itu bisa bunyi, bisa tidak. Tergantung katanya. Tergantung penempatan dan hukum-hukum ini. Ini ya. Bisa lihat lagi aturannya. Ini ya. Latihannya tadi ini kita sudah sampai di sini. Lalu ada error. Oke. Kita tadi sebelum error ada di kata ini. Ya. Ini tadi namanya apa? Sewa, hatef, segol. Bunyinya e atau e. Lalu di sini ada vokal nun. Lalu di sini ada konsonan waw, tapi perhatikan di atas ada titik. Berarti waw ini membantu vokalisasi dan bunyi dari ini adalah o. Ini namanya holem waw. Lalu ada sin. Titiknya kanan. Oke. Bacanya apa tadi? Nos. Oke. Gampang kan? Memang tidak mudah untuk mencapainya. Oke. Kata berikutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini ada konsonan. Apa tadi namanya? Ini kobis ya. Ada konsonan kof di sini. Lalu kemudian ada vokal 2 di bawah. Tapi ada bantuan dari yod, huruf konsonan. Jadi ini vokal sere ini bernama sereyot, artinya dia vokal panjang sejarah. Ya kan? Kof dengan sereyot artinya ki dan e bunyinya kaf ya. Sorry. Ya. Lalu nun, lalu gamets dan nun akhir.
Ini sama nun ya, tapi ini nun akhir. Di situ ada gametes berarti ke-nan. Ke-nan. Satu terbuka, satu tertutup. Oke. Lalu ini agak panjang ini. Adam Set Enos Kenan. Nah, kira-kira tebak-tebakan ini namanya siapa ini kalau begitu? Mem, lalu ada vokal di bawah. Bunyinya apa ini kira-kira? Vokal apa ini tadi namanya? Oh, Pak Supendi. 100 untuk Pak Supendi ya. Mahalalel. Perhatikan ada sewa di bawah ini yang tidak bunyi. Dia langsung berbunyi ke sere yang ada di sini. Mahalal el. Mahalalel. Oke. Yang terakhir, Pak Linus langsung membacanya dengan yod, gametes, res, sere, dan dalet, yaret. Oke. Yang ingin mencoba membaca nomor 2, silakan raise hand. Saya beri kesempatan untuk membacanya. Ada? Ini dia. Ada? Oke, begini ya. Saya ingin membuat ini sebagai tugas rumah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa mencobanya di rumah. Ini semua adalah transliterasinya. Nah, tugas yang nomor 4 ini adalah buatlah huruf Ibraninya. Oke. Berharap besok pertemuan dengan Pak Andri, ini sudah ada laporannya. Bisa ditaruh di grup ya. Begitu ya. Silakan dilihat di. Nanti silakan dilihat. Ini juga jadi tugas aja. Jadi tugas masing-masing. Oh, ada yang sudah baca ya. Ya, nanti dicoba-coba di rumah masing-masing. Sekarang kita lanjut dulu di artikel he. Artikel he ya. Jam berapa ini kok host gimana host? Apakah saya masih bisa lanjut atau gimana? 25.8 Pak, 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Jadi gimana? Siapa yang berwenang ini di sini? Saya masih bisa melanjutkan jika berkenan. Karena Boleh. tadi saya bicara dengan Pak Andre, saya akan sampai di preposisi. Lanjut. Yang lain? Ini Pak Samuel siap ini. Oh, lanjut. Baik, 2 orang Lanjut. bilang lanjut. Untuk Pak Joni, Pak ada di WhatsApp. Saya sudah bagikan di grup WhatsApp untuk yang ini semua ya, bahan kita. Sudah ada di grup WhatsApp, jadi langsung ambil dari situ saja. Yang tadi, yang tugas tadi. Tersedia di situ. Nah, kalau begitu kita lanjut ya. Ini sudah. Bila ketemu, ini artikel he itu. He itu artinya itu. Ya. Oh, baik. Siap. Kita usahakan 15 menit selesai. Artikel he itu ada aturan-aturannya. Bila dia ketemu sebuah kata dengan huruf pertama non-guttural, guttural tadi ada 5 kan ya? Lalu, maka dia patah
tambah dages forte bunyinya. Jadinya seperti ini. He, lalu ada patah dan dages forte. Perhatikan titik di situ. He, lalu ada patah, dages forte. Kecuali kalau dia ketemu dengan yod dan shewa, dan mem dan shewa. Dia tanpa dages forte, dia bentuknya patah dan dages. Jadi dia ha. Jadi bapak-bapak bisa membacanya ha. Jadi kalau misalnya ha Elohim, berarti Allah itu. Oke. Nah, bila dia ketemu non-guttural, ini, ketemu guttural, tadi non-guttural. Sekarang kalau dia ketemu guttural antara alef, ayin, dan resh, maka dia menggunakan gametes. Tetap bunyinya ha, sama, tapi vokalnya berubah menjadi gametes. Kalau dia ketemu dengan het dan he, maka dia bunyinya seperti ini. He. Dia menggunakan patah. Vokal patah. Kalau dia ketemu guttural yang ini, het pakai gametes, het pakai gametes, he pakai gametes, dan ayin dengan gametes, maka dia berubah menjadi shegol. Vokalnya. He bunyinya. Jadi maksud saya begini. Kalau kita membaca satu kata, lalu kemudian menemukan artikel he, lalu memperhatikan di bawahnya konsonannya berubah-berubah. Itu fungsinya sama, artikel. Definite artikel. Ya, fungsinya sama. Semoga paham ya. Nanti kalau sudah dipraktek-praktek, jadi kalau ada ketemu he di depan, maka itu artinya itu, artikel. Nah, latihan, berikan artikelnya. Kalau dia debarim, di sini harus ada artikel di depan ini. Ya kan? Lalu, apakah dia bisa pilih tadi? Tadi aturannya bila ketemu huruf pertama non-guttural, tadi kan non-guttural ya. Kalau kita cek, dalet itu non-guttural. Berarti dia modelnya ini. He dan huruf apa ini? Patah. Ya. Lalu ada dages forte. Ada dages, sorry. Berarti dia di sini ha debarim, dia he dan ha. Oke? Jadi ini nggak mau. Jadi bisa di ha debarim. Ini kita tugas saja ya. Bisa dibuat, dicoba-cobalah di rumah nanti malam. Ini semua ada juga sudah diberikan. Perhatikan aturan yang tadi sebelumnya. Iya, sebaiknya kuasai dulu hurufnya, hafal ya. Baru buat tugasnya. Tidak usah dulu pusing. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum menguasai urutan huruf, nama huruf, nggak usah pusing tugas yang ini. Hafalkan aja dulu hurufnya. Ya. Hafalkan aja hurufnya dulu. Nah sekarang tadi artikel, sekarang preposisi. Supaya besok Pak Andri tinggal mulai kata benda. Ada preposisi, 3 preposisi yang biasa kita sebut dengan bekele. Mem. Ya, bekele. Bekele, apa itu bekele? Yang pertama ini be.
Ya, ini untuk mempermudah menghafal aja. Bet dengan dages berarti bet. Lalu kemudian ada sewa. Bacanya be. Arti dari be ini adalah di dalam, oleh, dengan. Kalau tadi definite artikel, artinya itu, ya, kata petunjuk tertentu. Sekarang kalau ada bet, kaf, kalau ada bekele, itu artinya preposisi, maka dia akan misalnya dengan. Ha Elohim berarti dengan Allah itu. Gitu. Jadi di dalam, oleh, dengan. Bagaimana membedakannya? Kontekslah yang akan menentukannya. Artinya ini ya. Lalu ke ini, kaf dan sewa, itu seperti artinya menurut, sebagai, sesuai dengan. Itu preposisi. Preposisi yang ketiga, le. Artinya kepada, untuk, bagi. Jadi ini 3 preposisi. Dan satu lagi ada min. Min artinya dari. Min ha-Yerusalayim. Berarti dari Yerusalem itu. Min Yerusalayim. Gitu ya. Nah, aturan-aturan preposisi, bila ketemu vokal penuh, vokal preposisi tetap. Artinya tidak berubah. Tetap sewa, 2 itu. Tetap bekele. Oke. Lalu kemudian, ini contohnya. Ada kata benda Adam, di sini Adam bunyinya ini, ditambah dengan le, ya, jadinya le Adam. Tidak ada perubahan vokal, oke? Sama dia, le Adam. Tapi kalau dia ketemu sewa, vokal preposisi menjadi hirek. Hirek, oke? Nanti kita lihat. Kecuali dia pakai yod hirek, yod sere. Yod sere, kalau dia bunyinya y, maka dia berubah menjadi contohnya. Sewanya hilang. Contoh ini. Ada kata benda Samuel ditambah dengan ke. Ini kok dari tadi contohnya Samuel terus ya. Nah, lihat di situ berubah dia, sewa dari ke itu hilang. Lalu kemudian dia berubah menjadi hirekiot. Jadi bacanya ki Samuel. Ki Samuel. Oke. Kalau dia Yesua tambah be berubah menjadi Bisua. Tadi juga Yerusalem itu bisa juga Birusalayim, ya. Oke. Aturan preposisi berikutnya, bila dia ketemu sewa gabungan, nah tadi kan ada sewa gabungan ya. Sewa gabungan itu hatef patah, hatef segol, dan hatef kamets. A, E, U, A, E, O. Ya. Nah kalau dia ketemu sewa gabungan, maka copy vokal sewa gabungan itu ke bawah preposisi. Gampang kan? Contohnya ini ada aboda. Kata aboda ini menggunakan vokal sewa gabungan. Kalau dia ditambah dengan preposisi be, maka dia tidak beaboda, tidak. Tapi dia berubah menjadi ba aboda. Jadi vokal yang ada di sini, vokal yang
dipasangkan dengan sewa gabungan, itu dipindah aja, dicopas aja ke situ. Alright. Bisa ya? Apa dong? Nah, khusus untuk gametes dengan hatef segol, khusus huruf gametes dan hatef segol, preposisi dapat menggunakan vokal sere dan vokal hatef segol pada alef. Ya. Jadi hatef segol pada alef hilang. Lihat contoh ini. Ini bacanya Elohim. Elohim. Ini ada sewa gabungan, hatef segol. Lalu kemudian ada alef di atasnya. Kalau ditambah dengan preposisi le, maka dia tidak menjadi le Elohim seperti itu. Tidak. Dia menjadi le lohim. Le lohim. Le lohim. Jadi vokal sewa yang ada di bawah lamet itu diubah menjadi sere dan vokal hatef segol hilang. Menjadi le lohim. Oke. Nah, untuk yod he waw he, vokal preposisi berubah menjadi patah. Khusus untuk kata yang kudus ini, dia mengambil preposisi dan dia berubah menjadi ini, patah. Oke? Jadi, misalnya kita mau bilang di dalam Yahweh, kita harus pakai ba, iwah, bahwa. Berikutnya aturan preposisi masih ada. Bila ketemu artikel, ya, kalau preposisi bertemu dengan artikel tadi, artikel he, maka vokal artikel jadi milik preposisi dan artikelnya he ini hilang. Artikelnya serta sewanya jadi hilang. Begini contohnya. Kalau ini maka dia akan berubah menjadi lemelech. Oke. Jadi hanya hilang. Jadinya la melech. Ha, sewa, hilang. Vokalnya pindah. Jadinya la melech. Berarti kalau Bapak Ibu menemukan kata seperti ini, komposisi kata seperti ini, maka artinya ada artikel di situ. Jadi artinya ini kata ini seperti raja itu. Le kan artinya seperti ya. Tadi ya. Lamelek. Alright. Aturan preposisi berikutnya. Preposisi min. Artinya tadi dari. Bila ketemu non-guttural, semua vokal kecuali non-guttural, vokal preposisi adalah hirek tambah dages forte dan nun hilang. Nun ini hilang. Kita lihat contohnya. Mahane. Untuk kata mahane kalau dipasangkan dengan min dari, maka dia akan berubah menjadi begini. Nunnya hilang, ya kan? Lalu disambung mem, ya. Jadinya baca ada dages di sini muncul, di sini ada dages. Jadinya mim mahane. Oke. Itu aturan preposisinya. Bila ketemu guttural, vokal preposisi adalah sere dan huruf nun hilang.
Kalau ketemu huruf guttural tadi yang 5 itu, ini guttural, alef, Adam. Maka ditambah dengan min, dia akan menjadi me-adam. Begitu caranya. Me-adam. Sampai di sini kira-kira ada yang sudah mengantuk saya lihat. Lalu kemudian bila ketemu artikel, preposisi min tidak berubah, tetap min ha. Ya kan? Ini tetap sama ya, hair. Dia tetap min hair, tapi ada garis penghubungnya. Min hair, dari kota itu. Ini contoh. Yom, tadi ada aturan ya. Yodnya taruh di mana? Kalau dia ketemu yod. Ini bisa diisi nanti Bapak Ibu sama dengan yang tadi. Bisa latih-latih, bisa cek lalu latih. Nah, tugas ini untuk memperlancar penguasaan kita terhadap huruf dan bahan ini. Ada satu lagi yang terakhir ya. Ini terakhir bahan kita malam ini ya. Konjungsi. Konjungsi we. Ini wow dan sewa. Bacanya we. Ini artinya dan. Kalau ada kata we, itu artinya dan. Ya. Bila ketemu vokal penuh, kecuali huruf labial. Labial itu P, mem, bet. Huruf labial yang kita sebut dengan mempertemukan bibir kita berdua atas bawah ya. B, mem, bet, P ya. Itu labial. Guttural itu yang keluar dari tenggorokan. Palatal itu kalau kita ketemukan lidah dengan langit-langit namanya palatal. Seperti T. Itu huruf palatal. Jadi maka vokal konjungsi tidak berubah. Lihat contoh. Nah. Vokal penuh tadi itu yang bukan sewa ya. Salom. Nah ini kan tadi ya, salom. Dia menggunakan huruf sin, shin, sh, salom. Kalau dia dipasang dengan we, maka dia jadinya we, salom. Tidak ada perubahan apa-apa di sana. Tapi kalau dia ketemu dengan, oh ya ini, apar. Ditambah dengan we, dia tidak berubah, jadinya tetap we, apar. Tetap huruf guttural ini. Tapi bukan mem, P, dan bet. Bila ketemu sewa atau huruf labial, we, ya, sama dengan ini u, surek, kecuali yod dan sewa, y, maka dia berubah menjadi wi. Maka dia seperti ini ya. Bisa berubah jadi we, ini bisa berubah menjadi u, bisa berubah menjadi wi. Artinya sama artinya. Dan. Ini. Samuel lagi. Laku sekali Samuel malam ini ya. Kalau dia we Samuel, dia ketemu dengan huruf ini. Shin. Dan sewa. Dia berubah menjadi u. Samuel. Sewanya pindah di bawah sin. Oke. Ini juga mem dengan shegol. Melek menjadi u melek. Alright. U melek. Ini ada Y, Yod dan Shewa. Yehuda. Ditambah dengan W, maka dia akan berubah menjadi Wihuda. Sip. Bila ketemu sewa gabungan, nah sewa gabungan tadi ada ya,
Hatef patah, hatef syegol, hatef gamets. Maka copy vokal tanpa sewa atau sesuaikan. Contohnya ini, adama ditambah dengan we, maka dia menjadi wa adama. Oke. Adama ditambah we menjadi wa adama. We emet. Nah, bisa berubah menjadi seperti ini. We emet. Atau bisa berubah menjadi we met. We met. Oke. Ini ada latihan-latihan juga. Silakan dilihat aturannya lalu diterapkan. Oke ya. Ini bisa. Bapak Ibu, kalau ini tidak dicoba ya, kita akan lambat. Bahkan kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau yang belum benar-benar baru kali ini melihat huruf, baik konsonan maupun vokal, tidak usah pusing dulu yang ini. Silakan hafalkan hurufnya dulu, konsonan dan vokalnya. Ada link yang saya sudah bagikan untuk menghafalkannya, silakan hafalkan. Oke, besok Bapak Ibu akan belajar tentang kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Bersama dengan Pak Andri. Ya. Host, silakan. Oke, terima kasih Pak Peter untuk materi yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Sekiranya itu menyulitkan, nanti akan kita pelajari bersama-sama lebih dalam lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara, apakah bisa mendengarkan suara saya? Bisa di-unmute Dengar. by yourself. Oke. Jadi waktu kita sedikit lewat, kurang lebih 23 menit. Wow, tadi saya kira 15 menit. Kita bersyukur karena boleh menikmati kebersamaan ini pada malam hari ini dan akan dilanjutkan pada esok hari. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti seminar online ini, kami akan men-sharekan absen. Silakan Bapak Ibu mengisi absen untuk kemudian kami jadikan dasar mengeluarkan sertifikat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat dari belajar atau seminar online ini. Baik, kita akan langsung mengakhiri saja pertemuan kita. Mohon sekali lagi Pak Peter untuk berdoa. Oke. Baik, sebelum saya berdoa, jadi saya ingin sekali lagi tegaskan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang hadir hari ini, ya untuk menguasai hurufnya dulu, vokal dan konsonan. Kalau sudah bisa menguasai itu, besok bisa akan lebih lancar untuk mengikuti pelajaran dari Pak Andri. Jadi tolong kuasai itu, catat, tulis, hafalkan, dengarkan lagunya. Lalu kemudian untuk bahan-bahan lain yang lebih lengkap, karena kita tidak punya waktu panjang, saya sudah bagikan di WA, di grup WA kita. Jadi bentuknya PDF yang lebih lengkap. Dan ada bahan-bahan yang kalau kita ingin benar-benar memperdalam, itu sudah tersedia. Jadi ini semua akan mempermudah kita untuk menguasainya. Jadi besok silakan bekerja bersama dengan Pak Andri. Dan malam ini bisa langsung tidur atau bisa belajar dulu supaya tidurnya nyenyak setelah itu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini.
Kiranya Allah yang akan terus bekerja dalam diri kami, memberikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan untuk dengan sungguh-sungguh lebih serius lagi mempelajari kebenaran, dan biarlah apa yang kami pelajari malam ini itu boleh dapat kami kuasai. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersyukur untuk waktu yang indah ini. Berkati juga kegiatan besok, ada pertemuan lagi bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Andri. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank Foto you. bersama Mungkin kata bisa dulu Pak. Foto bersama mungkin bisa dibuka foto-fotonya Bapak Ibu Saudara. Wajah-wajahnya. Silakan dibuka, silakan. Mana lagi? Kalau pakai laptop mungkin lebih banyak jangkauannya ya. Ya, oke. Foto. Demikianlah pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Peter. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dari luar daerah Sulawesi dan daerah Sulawesi. Tuhan memberkati.